Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huwa haqqun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-aliyyul azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita melewati Ramadan yang di dalam penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan salah satunya Rohma'an furajulin dakhala alaihi Ramadan hatan salaha wala yughfarulah, bahwa siapa yang masuk di Ramadan kemudian Ramadan berlalu dia tidak diampuni Allah, maka termasuk orang yang celaka. Kemudian juga ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus dibaca kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, Rasulullah mengatakan quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mendapatkan maaf dari Allah juga merupakan target Ramadan, sehingga tradisi orang Indonesia meminta maaf setelah Ramadan itu tradisi yang baik, tapi jangan ditanya dalilnya, kan cuma tradisi yang baik, seolah-olah ingin melengkapi setelah memohon ampun, minta dibebaskan dosa dari Allah, lalu ada dosa yang tidak bisa diampuni hanya dengan mohon ampun pada Allah adalah dosa kepada sesama manusia, yakni dia saling maaf memaafkan. Walaupun sudah saling maaf memaafkan, tetap saja ada yang tidak habis hanya dengan saling maaf memaafkan. Salah satunya hutang, kan? Walaupun sudah minta maaf, hutangnya belum lunas. Jangan ya udah dimaafkan berarti tidak aman ya, hutangnya juga. Karena dalam kajian kita kan sudah dijelaskan, jangankan cuman maaf memaafkan, pergi berperang mati syahid, yang dalam hadis Muslim itu dikatakan yughfaru lisyahid kullu dzambin, semua dosa-dosa bisa ditebus dan diampuni dengan mati syahid illad dain, kecuali hutang. Jadi kalau banyak hutangnya jangan pergi berjihad dulu, bayar dulu, nanti pahala jihadnya juga masih tertunda dengan hutang. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang harus kita juga teliti dalam kehidupan Islam kita, dalam perjalanan kita menjalani agama Islam, maka sebenarnya ada satu hal penting yang harus kita pikirkan. Karena kondisi kaum muslimin hari ini secara jujur berada di atas orang kafir atau di bawah orang kafir? Di bawah. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran yang bisa mengangkat derajat itu Allah cuma menyebut dua yang bisa mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman. Kemudian yang kedua adalah walladzina utul ilma darajat. Jadi kira-kira orang kafir berada di atas kaum muslimin hari ini karena keimanannya atau karena ilmunya? Nggak mungkin, masa orang kafir keimanannya lebih hebat dari orang muslim, kan kacau. Nah, sehingga ini perlu diwaspadai oleh kita.
Pertanyaannya, kira-kira solusi kita nih mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan atau mengejar keimanan? Kalau secara teori hadis tentang ya khilafah, maka istilah akhir zaman itu sama istilahnya dengan saat para sahabat Nabi memegang kekhilafahan, bunyinya khilafah ala minhajin nubuwah, sama dia. Sehingga kalau kita teliti, para sahabat Nabi itu bersama Nabi berada di atas, ya, menjadi nomor satu adik kuasa di dunia. Pertanyaan saya, karena iman atau karena ilmunya? Karena Nabi dan sahabat apakah sudah melakukan riset? Nggak ada riset yang dilakukan kemudian pembenahan, nggak ada. Jadi saat Rasulullah ya memimpin perang Tabuk, yang perang Tabuk itu sudah diumumkan jauh hari bahwa umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah langsung berperang melawan Romawi. Yang Romawi saat itu baru saja mengalahkan Persia, berarti nomor satu adik kuasa dunia waktu itu adalah Romawi. Rasulullah langsung melawan Romawi. Akhirnya yang disebut perang Tabuk itu kan Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan berada di Tabuk, ya, perjalanannya sangat panjang, berangkat di bulan Ramadan, kemudian perbekalan sangat sedikit, makan juga kurang, semuanya kurang. Itu kalau kita baca Riyadhus Shalihin berkenaan dengan banyak sahabat-sahabat Nabi yang rusak ya bibirnya karena makan daun, ya asal daun dimakan sama mereka, daun hijau, ya. Nah, dari poin itu menunjukkan bahwa ternyata Romawi tidak berani datang, ditunggu sampai beberapa hari tetap tidak datang. Itu sebenarnya dia di perang Mu'tah, ya, yang sebelumnya 3.000 lawan ya 200.000 itu yang mimpin bukan Rasulullah langsung, mereka kewalahan. Secara logika, kalau sekarang Rasulullah membawa 10.000, paling tidak kan mereka harus 200.000 kali 3, 600.000. Mungkin karena yang mimpin langsung Rasulullah, mereka harus genapkan, harus menyiapkan 1 juta pasukan mungkin baru bisa melawan. Itu pun tidak yakin kalau menang, karena sebelumnya juga kalah gitu ya. Sehingga itulah perhitungan kenapa mereka kalah WO, jadi nggak datang WO. Sehingga Rasulullah wafat itu sebenarnya sudah menghantarkan umat Islam menjadi nomor satu di kekuatan nomor satu di dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau kita melihat sahabat Nabi itu dari sisi ya hubungan mereka dengan Al-Quran, itu ada istilah dalam ilmu yang dikatakan bahwa bagi mereka menghafal Al-Quran itu lebih sulit dari lebih sulit menghafal Al-Quran itu lebih sulit daripada mengamalkan isi dan hukum Al-Quran. Jadi jangan dikira mereka sulit menghafal. Orang kalau yang nggak paham kalimat itu seolah-olah mereka sulit menghafal. Tidak. Tapi mereka yang mudah menghafal Al-Quran itu lebih mudah lagi bagi mereka melaksanakan ajaran dan hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Quran. Pantesan mereka itu kekuatannya ya di atas rata-rata, karena apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya mereka siap melaksanakannya. Nanti bergeser dari tabi'in sampai ya ulama-ulama yang hebat, penemu-penemu dalam dunia ilmu pengetahuan, maka mereka di atas orang kafir dari sisi ilmu. Sehingga dalam kaidah
setelah sahabat Nabi tabi'in itu menjadi menghafal Al-Quran lebih mudah daripada mengamalkan isi syariatnya. Itu sudah terjadi. Tapi karena kekuatan ilmu mereka di atas orang kafir sampai puncak keemasan Islam, tetap mereka lebih tinggi daripada orang kafir. Seluruh waktu itu orang-orang yang kafir berada di bawah kaum muslimin. Nah, sekarang udah ketahuan kan kenapa kita di bawah orang kafir, berarti masalahnya iman kita masalah, ilmu kita juga masalah, makanya kita di bawahnya. Sehingga harus difahami oleh kita, bicara tentang keimanan, ini harus ada formula mengkaji tentang keimanan, yang dengan keimanan itu dikaji membuat kita makin kuat. Sebagaimana kalimat dalam Al-Quran itu di ujung surat Ar-Rum ayat 27 itu kan Allah sampai mengatakan, wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Kalau diartikan pakai bahasa kita, Allah sudah memproklamirkan menjadi kewajiban kami menolong orang yang sudah benar-benar beriman. Jadi kalau sekarang kita belum ditolong berarti kita masih masalah dengan beriman. Bagaimana kita tahu bahwa kita masalah dalam keimanan? Inti dari keimanan adalah seberapa kenal kita dengan Allah. Kalau cucu kita, anak kita bertanya kepada kita, siapa Allah? Jawabannya apa kira-kira jamaah mau jawab? Siapa Allah? Ya. Pak itu kira-kira siapa Allah? Kalau ini kan belum punya cucu ya. Pak dan belum. Akan dijawab apa? Siapa Allah? Jawabannya rata-rata apa? Yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Terus apa lagi? Yang menurunkan hujan. Apa lagi? Pertanyaan saya, semua jawaban tadi di dalam Al-Quran itu jawaban siapa? Ketika ditanya, ya, wala in sa'altahum man khalaqahum, ya, la yaqulunallah, itu jawaban siapa itu? Orang musyrik dan orang-orang kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syahharas syamsa wal qamar la yaqulunallah, itu juga orang musyrik dan orang kafir jawabannya itu. Berarti kalau kenalnya kita dengan Allah sama dengan kenalnya orang-orang musyrik dan orang kafir kepada Allah, apa bedanya kita dengan orang kafir dan orang musyrik? Bedanya kita belum musyrik dan belum kafir. Makanya kaum muslimin tuh gampang banget musyrik. Karena apa? Orang dia kenal Allahnya sama, cuman dia syahadat, begitu meleng tahu-tahu musyrik. Kenapa? Orang sama tingkat, ya, kenalnya dia dengan Allah. Ketika ditanya tadi, yang menciptakan kita, yang menurunkan hujan, yang memberi rizki, yang semuanya tadi itu sama dengan pengetahuan orang kafir dan orang musyrik. Maka bedanya cuma di situ saja. Mereka sudah terlanjur musyrik dan kafir, sementara yang orang muslim ini belum. Itu dong bedanya, belum. Begitu motornya hilang, datang ke dukun, tuh kan langsung dibayar tunai gitu ya. Karena memang nggak mau kenal dengan Allah. Begitu pengen kenal Allah, larinya, berarti saya harus belajar ma'rifah, zikir kesana kemari. Salah lagi dia, masuk malah akhirnya apa? Kesana kemari, akhirnya ilmu yang nggak jelas ketemunya. Padahal kan kalau Rasulullah itu sosok yang bisa dipelajari sejarahnya, sosok yang bisa dilihat
suri tauladannya, kan harusnya dapat apa sih yang sebenarnya ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, apa yang ditanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak muda sehingga mereka kenal Allah. Salah satunya adalah minimal sekali kita harus kenal 3 yang ada di surat Al-Fatihah itu, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Itu minimal kenal 3 itu. Karena orang musyrik dan orang kafir nggak kenal itu, nggak kenal Ar-Rahman, nggak kenal Ar-Rahim, dan nggak kenal Al-Malik. Kalau Allah yang menciptakan langit, yang menurunkan hujan, kenal mereka. Makanya kajian keimanan kita harus mulai diolah. Hadis Nabi yang sahih jelas itu mengatakan bahwa inna lillahi tis'un wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang ahsaha? Apa arti man ahsaha? Kaum muslimin tiba-tiba kreatif. Siapa yang menghafal, ya, menghafalkan Asmaul Husna masuk surga? Kan jadi kacau lagi loh, cuman hafal doang. Untuk memahami ahsa yuhsi, kita harus melihat surat, ya, Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18, bunyinya sama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata ahsa sama dengan la tuhsuha. Bedanya kalau di surat Ibrahim karena penguatan uluhiyah, maka yang ditekan adalah manusianya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi kalau di surat An-Nahl yang inti suratnya adalah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang disebutnya adalah Allahnya, innallaha, ya, la ghafurur rahim. Itu melihat struktur ayat di surat apa, dilihat juga tema besar suratnya apa, karena memang struktur kata yang dipilih itu akan apa? Sesuai dengan tema besar ayatnya, tema besar suratnya. Kembali, kalau ada orang menghafal Asmaul Husna, dia bisa menyebut sampai akhir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu sebenarnya dari ayat tadi dia baru ta'uddu, menghitung dengan adat. Adat itu bilangan. Ya, kalau menghitung dengan adat nikmat Allah, Bapak-bapak bisa coba hitung nikmat Allah di kepala. Ada rambut, ada mata gitu ya, ada telinga, ada hidung. Ya sudah disebut semua. Apakah itu yang maknanya tuhsuha? Ahsa yuhsi, masdarnya ihsa. Apakah itu yang dinamakan ihsa? Bukan. Jadi siapa yang mengihsa Asmaul Husna masuk surga. Sekarang kan saya tanyakan, makna ihsa-nya itu apa? Ternyata makna ihsa itu kalau kita pahami, siapa yang bisa mengihsa mata? Kalau menyebut mata, kita semuanya bisa. Bahkan yang jual kacamata lebih bisa lagi. Itu min berapa gitu ya. Pakai alat. Ya Pak Nawawi ya. Artinya yang bisa mengihsa ternyata siapa? Dokter mata dan profesor mata. Jadi ketika dia sudah bisa menjelaskan mata ini ada ini sekian, itulah yang dimaksud ihsa. Ihsa itu adalah, ya, bukan sekedar bisa menyebutkan, tapi sudah mengerti detail-detailnya. Itulah yang disebut ihsa.
Saya akan tanya kepada bapak-bapak 3 tadi. Itu PR kita. Mudah-mudahan nanti di pertemuan, ya kalau bisa memang besok pagi libur kan, besok pagi itu kalau bisa. Karena apa? Saya cuma mau bilang kepada bapak-bapak, seberapa kita mengerti tentang Ar-Rahman. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa saya beriman, pas ditanya apa maksud Ar-Rahman? Ar-Rahman ismul mubalaghah dari kata rahim dengan penambahan alif dan nun, di mana ya ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Kata para ulama seperti itu. Bertambahnya bina itu adalah tambahan huruf, itu menunjukkan akan pertambahan dari maknanya. Kayak orang Jawa Timur kan, kalau bilang seger banget ya Pak, kan ditambah huruf u kan gitu. Jadi seger jadi apa? Suwager. Itu seger banget. Itu di kaidah bahasa Arab ada mirip itu. Jadi kata rohim, ya, kenapa seorang ibu memiliki kasih sayang kepada anak melebihi laki-laki? Kenapa? Karena ibu-ibu punya rahim. Rahim itu ya itu sumber kasih sayang, rahim. Pak Yuli nggak punya rahim kan? Bu Retno Yuli punya. Karena ini suami istri namanya Yuli, jadi Retno Yuli punya. Pak Yuli nggak punya gitu ya. Sehingga ketika Rahman itu kalau ada kata ghadab itu artinya marah. Tapi dalam Al-Quran kan apa? Nabi Musa itu melihat ya kaumnya kafir, dia ghadbanan asifa. Jadi marah banget kalau sudah ghadban itu. Maka Rahman itulah yang Allah katakan ini adalah kasih sayang Allah yang sangat besar karena mencakup dunia dan akhirat. Ar-Rahman. Itu akhirat Pak. Kalau nggak pakai Ar-Rahman Allah, harusnya siksa nerakanya lebih hebat lagi dari itu. Itu karena masih ada Ar-Rahman Allah. Ketika kita mengatakan Rahman Allah itu karena Allah pemurah banget sama saya dikasih rizki, dikasih ini, nggak dikasih susah. Itu kan pengetahuan iman kita sama dengan orang kafir. Orang kafir juga menganggap kalau rizkinya lancar itu dari Rahman Allah. Jadi jangan sampai pengetahuan kita tentang Allah sama atau setara dengan orang kafir atau orang musyrik. Kita harus berjuang ini. Kenapa kita tidak layak ditolong oleh Allah? Karena kenal Allahnya aja cuman segitu. Bahasa sekarangnya kita belum kenal benar-benar orang dalamnya. Terus kita gimana nggak kenal orang dalam? Ya. Jadi urusan kita serba repot. Makanya ketika kita memaknai Ar-Rahman, itu tafsiran Ibnu Katsir segitu. Tapi kalau saya tanya, ya, tadi makna ihsa itu adalah pelan-pelan kita harus mengumpulkan data Ar-Rahman itu apa saja ya yang diberikan orang, ya, jangan cari yang diberikan apa? Ar-Rahman am, kasih sayang Allah yang umum. Ya kalau kasih sayang Allah yang umum semuanya dikasih. Orang kafir dikasih, orang musyrik yang mensekutukan Allah dikasih, semuanya dikasih sama. Tugas kita dengan adanya Islam, adanya masjid, adanya kajian itu sebenarnya biar kita mulai mencari tahu. Saya tidak pengen pengetahuan yang umum, saya pengen Ar-Rahman yang khusus bagi orang yang beriman. Kira-kira nih, boleh kira-kira besok pagi bisa kita tambahkan Ar-Rahman ini, kita harus kaji. Kira-kira makna Ar-Rahman itu salah satunya yang harus kita pahami apa? Kan tadi sudah, ya Allah menurunkan semua. Kalau rizki, orang kafir juga dikasih rizki. Orang yang mensekutukan Allah, orang yang merampok, orang yang menyimpang, dikasih semua, dikasih.
Terus kita hidup tuh cuman mikirin rizki saja. Apa bedanya nanti antara kita dengan orang musyrik, orang kafir? Bahasa Jawa Tengahnya sami mawon. Ya. Ini harus kita dorong diri kita dengan adanya ya tempat belajar itu. Kita mulai bikin penasaran. Saya pengen tahu Ar-Rahman Allah yang khusus bagi orang mukmin. Salah satu contohnya apa? Tinggal Bapak kumpulin aja yang ada di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu semuanya menjelaskan tentang Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi saat kita ini Pak, saat kita mempelajari Al-Quran, kita harus ingat itu sedang mempelajari kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita belajar Al-Quran tidak menyambungkan cara belajar kita kepada Allah, Bapak ngaji, gurunya muda, disalahin mulu tiap hari, insya Allah langsung apa? Hatam ngajinya, nggak datang lagi, salah mulu katanya. Karena Bapak tidak melihat Ar-Rahman, Bapak melihat apa? Melihat wajah gurunya. Makin lama pakai bahasa, saya kan besar deket Jasingasanya. Ingat naon sia, ingat banget katanya. Kasar banget sana. Sebel ka banget guru katanya. Ya, salah mulu kan gitu. Itu bahaya kan gitu. Jadi kalau kita belajar, maka mulai sekarang belajar itu ternyata apa? Itulah salah satu kekhususan. Kalau kita mau beriman, itulah kita harus berjuang. Saat kita berproses tadi, kita bisa memang karena Allah memberi rahmat kepada kita sehingga bisa Al-Qur'annya. Kalau belum bisa, tetap Allah beri rahmat asal belajarnya karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dialah Allah yang Rahman, yang mengajarkan Al-Qur'an itu. Jadi jangan dilihat gurunya. Jadi jangan juga ngelihat dibenerin gurunya, cuek aja lah, bodoh amat. Itu namanya nggak ngerti Ar-Rahman. Jadi pengetahuan kita tentang Ar-Rahman baru seberapa, itu harus dikoreksi oleh kita. Belum ayat-ayat lain ya. Sehingga kalau kita kembali kepada surat Al-Mujadilah tadi ayat 11, itu ayat itu sebenarnya menyinggung. Karena depannya bunyinya kan tadi Allah akan mengangkat derajat dengan keimanan dan ilmu. Tapi depannya coba lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi Allah sedang memberikan gambaran kepada kita, begitulah orang beriman. Orang beriman itu lagi duduk-duduk, dia bersempit-sempit, kan disuruh apa? Ya ada yang masuk lagi, geser-geser gitu ya. Tapi lihat coba kalimatnya, fafsahu yafsahillahu lakum. Ternyata sambil geser itu yang dia ingat siapa tadi? Mudah-mudahan Allah melapangkan kedudukannya. Allah diingat. Jadi lagi bergeser, duduk, ingat Allah, itu imannya udah hebat sekali, pantesan ya imannya seperti itu. Sementara orang zaman sekarang tasbihnya gede digantungin di mobil, sambil jalan sambil subhanallah subhanallah, ada motor lewat kurang ngajar. Wow, jadi gimana dia menyebut Allah aja nggak inget Allah, sementara yang tadi cuman bergeser duduk ingat Allah. Makanya pertanyaannya terus, kita kenal Allah yang mana? Kita menyebut Allah yang mana? Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita sholat kita ini akan bertambah bagusnya kalau iman kita bertambah. Salah satu metode untuk beriman adalah ihsa.
Asmaul Husna, namanya iso tidak menghafal. Hafal syukur, nggak hafal nggak apa-apa, asal paham isinya. Nanti setelah paham isinya, gunakan, ya, gunakan. Makanya sekarang gini, kalau dikasih nih kesempatan oleh Allah, tidak boleh minta banyak-banyak. Silahkan minta cuman satu saja. Kita mau minta apa? Ini pertanyaan sekaligus ujian nih. Kira-kira kalau permintaan tuh hanya satu, kita minta apa? Tuh kan kita nggak sadar kan, padahal setiap hari 17 kali diajarin oleh Allah. Kalau cuman permintaannya satu, permintaannya jelas, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, itu yang disuruh minta. Kenapa minta petunjuk? Bedanya kita dengan orang kafir adalah di petunjuk itu. Apakah butuh Islam untuk kaya? Pertanyaannya sederhana, apakah harus Islam kalau mau kaya? Enggak. Tapi kalau orang Islam kaya nggak ngerti petunjuk Allah, berarti apa bedanya antara dia dengan orang kafir? Bukan, kalau orang Islam kaya nggak ngerti petunjuk Allah, apa bedanya dengan orang kafir? Nggak ada bedanya, beda KTP doang. Tertulis Islam, padahal dia nggak ngerti petunjuk Allah. Kalau mau pinter, apakah syaratnya Islam dulu biar pinter? Enggak, orang kafir juga bisa pinter, tapi bedanya orang Islam yang pinter harus ngerti petunjuk Allah. Baru beda antara orang pinter Islam dan yang bukan Islam. Kalau nggak ngerti petunjuk Allah, sama aja, ya, sama aja dengan orang kafir, sama aja dengan orang musyrik. Jadi ini yang hilang. Begitu anak kita dewasa, yang penting udah kerja, yang penting udah ini, tidak kita ajarkan petunjuk Allah. Iman mereka nggak ada. Kalau nggak ngerti petunjuk Allah, nggak ada antar imannya. Tadi antara sudah Islam sama belum musyrik saja. Nanti walaupun Islam tapi musyrik. Ya, walaupun Islam tapi apa? Nanti kafir. Gimana Islam tapi kafir? Sehingga alergi banget dengar Islam, dengar petunjuk Allah, alergi. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini sebenarnya saya ingin mendorong bahwa mari kita luangkan waktu untuk minimal memahami tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim sama Al-Malik. Itulah tiga modal sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita bisa kuat. Ya. Baru kemudian apa? Permintaan kita makin kuat, ihdinas siratal mustaqim, karena ngerti bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik itulah yang membimbing kita. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, perlu dikeluarkan, perlu dilihat ayat-ayat yang berisi Ar-Rahman, isinya apa saja, kemudian seperti apa nanti konsekuensinya. Apakah kita ini ya merasakan Ar-Rahmannya sudah Ar-Rahman orang beriman, atau Ar-Rahman orang kafir, Ar-Rahman orang munafik? Baru iyyaka na'budu kita agak mulai berbekas. Belajar Quran kita agak mulai berbekas, karena kita tidak sedang berhadapan hanya sekedar berhadapan dengan guru, kita sedang berhadapan dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Jadi ini ya sengaja saya sampaikan malam ini, ya harusnya Ustadz Zubaidi masih sakit, karena saya ingin mendorong bahwa sepertinya
dengan perjalanan ya Ramadan sudah, dan juga masjid kita sudah waktunya kita untuk mengevaluasi seberapa jauh keimanan yang sudah kita miliki. Ternyata pengetahuan kita tentang Allah itu masih sangat sempit, sehingga kehidupan kita sangat mudah untuk tergelincir, bahkan nggak usah diapa-apain juga tergelincir sendiri karena nggak kenal dengan ketentuan Allah. Jadi 3 tadi ya, nanti PR saya mengumpulkan tuh Ar-Rahman seperti apa, Ar-Rahim seperti apa, Al-Malik, karena itulah dasar. Ya kalaulah mau nambah ya yang di surat Al-Hasyr itu aja. Nanti Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Jangan 99 langsung, ini dulu yang ada. Sehingga apa? Itu sudah dipegang, maka kita sudah mulai man ahsoha tadi, sudah mulai menghitung asma Allah. Kenapa 99? Memangnya asma Allah, sifat Allah cuma 99? Enggak. Makanya ulama dulu yang faham tuh mengatakan, ya Allah, ya aku memuji engkau dengan namamu yang engkau ajarkan dan namamu yang tidak engkau ajarkan. Jadi kalau udah bicara Allah ke sana. Sehingga kalau kita sudah mengerti nih, maka kalimat Robiah Al-Adawiyah sebenarnya tidak salah. Kalimat Robiah Al-Adawiyah kan salah satu kalimatnya apa? Ya Allah, kalau aku masuk surga itu karena ingin dapat surga, maka haramkan aku masuk surga. Kalau aku masuk neraka karena aku takut neraka, masukkan aku ke neraka. Itu jangan dilihat dari perspektif yang salah, nanti salah. Maksudnya ternyata penekanan Robiah itu ya, penekanan Robiah Adawiyah itu dia pengen masuk surga itu bukan karena fisik surganya. Kalau fisik surga kan bidadari apa, oh itu masih fisik. Dia pengen masuk surga karena pengen ketemu Allah. Dia nggak mau masuk neraka karena kalau di neraka nggak bisa ketemu Allah. Mereka sudah setingkat ke sana. Kalau kita kan kalau asik masuk surga banyak bidadari, nafsu-nafsu juga yang dijadikan obornya, bukan apa? Bukan kenalnya kita dengan Allah. Jadi agak panas, jadi seperti itu yang saya sampaikan sebagai prolog. Kira-kira ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sebenarnya kalau kita kaitkan kaji tentang Iqra itu larinya sebenarnya kepada Rabbnya. Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, yang menciptakan khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Maka bacalah, dan yang kau baca itu adalah untuk mengagungkan Tuhan. Ya, kemudian apa? Tadi kaidah ilmu yang disebutkannya. Sehingga kata Iqra itu kan ya, adzan dulu ya.
Ya, kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau dilihat ya penafsiran dan sebagainya, ini kan sebenarnya Iqra ini kan beda dengan utlu tilawah. Dia bukan disuruh baca tulisan. Walaupun nanti maknanya di kita baca tulisan nggak apa-apa, tapi waktu itu kan Nabi tidak bisa membaca tulisan, makanya jawabnya ma'ana biqori. Kemudian ternyata ini kan nilai besarnya adalah nilai keimanan, karena di poinnya kan khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia itu. Lalu kemudian ujungnya kan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, bahwa meyakinkan kepada Nabi bisa karena Allah yang mengajarkannya gitu. Jadi dia akan bisa mendapatkan ilmu yang dia tidak ketahui, hanya tinggal ngikuti saja. Makanya kan akhirnya bacaannya kan mengikuti yang di surat sebelumnya itu. Jadi Jibril mengucapkan, dia ucapkan, cuman ngikuti. Tapi penekanannya ilmunya adalah karena ini dari Allahnya. Makanya ya di poin itu Iqra ini lebih pada untuk selanjutnya kan Nabi selalu membaca sesuatu itu dengan komprehensif. Itu nanti selalu kalau memandang sesuatu itu tidak apa? Tidak parsial. Ya tadi kayak ihsa tadi. Kalau asma Allah itu ihsa. Jadi Iqra-nya itu dikaitkan dengan Allah, berarti apa? Seluas-luasnya. Ya, seluas-luasnya. Artinya kenapa? Ini modal. Jadi modal pertama itu Nabi harus bisa membaca secara komprehensif, bukan membaca teks sebenarnya, tapi secara komprehensif seluruh kaitan, dan dia ya seolah-olah Allah yang akan memberi bimbingannya, dan membaca itu bukan karena dirinya, harus karena Allah, sehingga nanti Allah akan ajarkan ilmu itu dari yang tidak diketahui. Makanya akhirnya kan setiap ada apa saja yang Nabi nggak bisa kan pasti apa? Ingat itu. Jadi lakukan saja sesuai dengan yang dituntun pertama kali. Makanya setelah Al-Quran ini disusun, maka metodenya bukan dari awal turunnya lagi Iqra. Tadi boleh dilihat dari depannya. Makanya penanaman itu asalnya ya tadi Nabi kan biasanya itu yang ditanamkan ke anak-anak. Ya jagalah Allah, yang gitu-gitu gitu ya. Allah itu dengan cara tadi ya, Allah yang punya kasih sayang, Nabi penuh kasih sayang yang kayak gitu. Sehingga makna Ar-Rahman kita hari ini kan begitu agama lain kasih, kita ikut kasih, ya berarti masih level segitu aja. Padahal Ar-Rahman kita yang ditekankan surat Ar-Rahman adalah nomor satu harus allamal Quran, ya khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Harus banyak bayan-bayan yang kita ketahui dari Al-Quran itu, bukan sekedar dihitung. Karena kalau kita menghafal saja sama dengan menghitung, sedangkan tugas kita bukan menghitung tapi mengihsa. Nanti kalau Al-Quran tugasnya tadabbur, tadabbur itu setingkat dengan ihsa tadi, bukan sekedar menghafal, membaca, tapi dia tadabbur itu tergabung dengan ihsa. Ya, jadi mudah-mudahan ini menggugah kita. Selama ini kan iman tuh pusing banget, begitu bicara akidah, bicara syirik, bid'ah, akhirnya serem banget. Dan padahal mulai dulu dengan saya kenal Allah seberapa ya, ternyata saya nggak kenal. Pantesan begitu ada masalah sama 11-12 antara Islam dan kafir,
Ya, pusingnya sama, peningnya sama, cari solusinya sama, semuanya sama. Terus bedanya jadi lucu, belum kafir saja. Jadi KTP-nya masih Islam, belum kafir gitu ya. Makanya kan ini yang harus mulai kita dorong, bahwa Asmaul Husna itu sebenarnya salah satu metode pengajaran keimanan yang dia akan berjalan dengan smooth, karena dikenalkan, oh ya Allah yang begini, Allah yang begini, Allah yang begini, terus saja sampai seberapa banyak Allah seperti itu, baru itulah keimanan kita menjadi kuat. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan nanti untuk benar-benar kita buka hati kita, pikiran kita. Selama ini kan kita merasa percaya diri, seolah-olah Islam kita, iman kita nyampe mana, ternyata iman kita nyampe sama seperti kenalnya Allah. Orang kafir, orang musyrik sama, kita kenalnya cuma segitu, berarti belum benar-benar kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.